Pengakuan tak terduga yang menggemparkan. Jakarta, sebuah pengakuan mengejutkan mengguncang ranah media hiburan tanah air. Sumber tersebut bukan dari jajaran hukum, bukan pula dari keluarga dekat, melainkan seseorang yang sebelumnya tak banyak disorot publik, mantan manajer pribadi salah satu tokoh sentral dalam kasus Amar Zoni. Dalam sebuah wawancara informal yang tersebar di kalangan jurnalis hiburan, sang manajer menyampaikan bahwa dirinya pernah menerima tekanan dari sosok yang disebut-sebut memiliki pengaruh kuat. Tekanan itu bukan untuk menyampaikan klarifikasi, melainkan untuk menyusun narasi tertentu yang seolah menggiring publik pada satu kesimpulan bahwa Amar Zoni bersalah. Hingga kini, pengakuan tersebut terus menjadi perbincangan hangat karena berasal dari orang dalam yang diduga menyaksikan berbagai dinamika yang terjadi di belakang layar. Instruksi narasi dan tekanan media. Masih dari sumber yang sama, mantan manajer ini mengungkap bahwa sebelum kasus Amar kembali ramai diperbincangkan, dirinya menerima telepon dari seseorang yang tak disebutkan identitasnya secara langsung. Dalam percakapan tersebut, ia diminta membocorkan informasi ke media dengan narasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Ia awalnya mengira itu hanya bagian dari upaya klarifikasi yang netral, namun belakangan ia menyadari bahwa informasi tersebut disusun sedemikian rupa untuk membentuk opini negatif terhadap Amar. Saya pikir itu hanya meluruskan, tapi narasinya justru mengarahkan opini agar Amar tampak bersalah, ujarnya dalam kutipan yang beredar. Situasi ini menunjukkan betapa kuatnya peran media framing dalam membentuk persepsi publik, terutama ketika narasi dikendalikan oleh pihak-pihak berkepentingan. Kejanggalan dalam kronologi bukti. Jika ditarik ke belakang, publik sempat dibuat bingung dengan hilangnya salah satu bukti kunci dalam kasus ini, rekaman CCTV. Rekaman tersebut disebut-sebut sempat menjadi perbincangan penting dalam proses hukum, namun mendadak tidak ditemukan ketika akan dijadikan alat bukti. Ditambah lagi dengan adanya perubahan keterangan dari beberapa pihak yang sebelumnya dianggap konsisten. Kejanggalan demi kejanggalan ini membuat publik berspekulasi, mungkinkah ada upaya untuk mengarahkan opini dengan cara yang sistematis? Apakah benar ada kekuatan tersembunyi yang secara aktif mengendalikan arus informasi demi melindungi figur tertentu? Meski belum ada bukti konkret yang menyebutkan dalangnya, fakta bahwa elemen-elemen penting mendadak hilang atau berubah sudah cukup menimbulkan tanda tanya besar. Akun gosip dan konten yang menghilang. Menariknya, beberapa akun media sosial hiburan yang dikenal rutin membahas kasus ini mulai menunjukkan pola yang mencurigakan. Beberapa unggahan yang sebelumnya viral kini hilang tanpa jejak. Konten-konten yang menyudutkan satu pihak mendadak dihapus atau dinonaktifkan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah benar ada tekanan terhadap pihak media hiburan untuk mengendalikan alur pemberitaan? Sejumlah warganet menduga bahwa penghapusan konten tersebut bukan semata-mata keputusan editorial, melainkan hasil dari intervensi pihak luar. Di sisi lain, beberapa akun menyebut bahwa tekanan datang dari figur publik yang merasa dirugikan oleh exposure berlebihan, meskipun tidak ada konfirmasi resmi mengenai klaim tersebut. Yang jelas, hilangnya konten-konten ini semakin menambah misteri. Sosok dengan inisial misterius. Salah satu bagian paling mencengangkan dari pengakuan sang manajer adalah ketika ia menyebut sebuah inisial yang membuat banyak pihak terdiam. Inisial itu disebut terkait langsung dengan seorang tokoh publik yang sempat tampil di beberapa acara talk show dan bahkan dikenal dekat dengan keluarga dari salah satu pihak. Sosok tersebut selama ini dikenal sebagai pihak netral, bahkan pernah membela Amar secara terbuka. Namun dalam pengakuan itu, justru muncul dugaan bahwa ia merupakan bagian dari skenario besar untuk menjaga citra satu pihak sembari menjatuhkan pihak lain. Kendati tidak menyebutkan nama lengkap, publik dengan cepat mengaitkan inisial tersebut dengan tokoh-tokoh tertentu, hingga memunculkan perdebatan dan teori konspirasi di berbagai forum online. Sampai saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari tokoh yang diduga. Dugaan kepentingan tersembunyi. Seiring dengan munculnya pengakuan ini, spekulasi mengenai motif di baliknya mulai bermunculan. Beberapa pihak menyebut kemungkinan adanya dendam personal dari mantan manajer yang sudah tidak lagi bekerja dengan tokoh terkait. Namun sebagian lain percaya bahwa ada kepentingan yang jauh lebih besar di balik semua ini.
Dugaan mengenai keterlibatan kekuatan ekonomi, jaringan media, hingga politik mulai menjadi topik pembahasan. Kasus ini seolah melampaui ranah dunia hiburan dan masuk ke wilayah yang lebih kompleks. Meski belum ada bukti kuat yang mengarah ke skenario tertentu, fakta bahwa narasi bisa begitu rapi terbentuk membuat publik bertanya, apakah ini murni dinamika kasus biasa atau bagian dari sesuatu yang lebih sistematis? Diam yang memancing spekulasi. Sementara semua pihak bersuara, satu tokoh yang paling disorot publik justru memilih diam. Hingga kini, Irish Bella belum mengeluarkan pernyataan resmi. Meski demikian, diamnya ini justru memancing lebih banyak komentar dan analisis dari masyarakat. Setiap unggahannya di media sosial kini dibanjiri komentar bernada kritis. Sebagian meminta kejelasan, sebagian lagi mempertanyakan peranannya dalam dinamika yang tengah berkembang. Diam yang biasanya menjadi bentuk netralitas, kini justru diartikan sebagai bentuk strategi komunikasi. Dalam situasi serba tidak pasti ini, ketidakjelasan sikap seringkali membuka ruang spekulasi lebih luas dibanding pernyataan langsung. Kata-kata menyentuh dari sang manajer. Dalam rekaman yang beredar, mantan manajer juga mengucapkan kalimat yang dinilai menyentuh banyak orang. Saya bukan membela siapa-siapa, saya hanya ingin jujur, karena saya tahu ada hal-hal yang tidak pantas disembunyikan, ujarnya. Pernyataan ini, meski singkat, berhasil mengubah dinamika percakapan publik. Banyak yang mulai memandang kasus ini dengan sudut pandang berbeda. Kalimat itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar drama selebritas, melainkan cerminan dari betapa rumitnya pengaruh kekuasaan dan kendali informasi di era digital. Netizen pun terpecah. Sebagian menilai ini bentuk keberanian, sementara sebagian lain tetap skeptis terhadap motif sang manajer. Pesan tenang dari balik jeruji. Dari dalam tahanan, Amar Zoni disebut tetap tenang. Lewat kuasa hukumnya, ia mengirimkan pesan pendek yang kemudian menjadi sorotan. Kebenaran tidak perlu terburu-buru, ia akan datang pada waktunya. Kalimat ini menjadi penutup sementara dari berbagai spekulasi yang muncul. Sebagian publik menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk keyakinan akan proses hukum, sementara sebagian lagi melihatnya sebagai isyarat bahwa masih ada informasi yang belum terungkap. Yang pasti, pesan itu memperlihatkan bahwa Amar masih mengikuti dinamika yang terjadi di luar dan siap menghadapi babak selanjutnya. Babak baru di depan mata. Kini, sorotan kembali tertuju pada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang berada di balik semua ini? Apakah benar ada pihak yang sejak awal mengatur arah narasi dan pemberitaan? Apakah kita selama ini hanya menyerap cerita dari satu sisi yang telah dirancang sedemikian rupa? Dengan munculnya pengakuan ini, publik dihadapkan pada kemungkinan bahwa semua yang mereka tonton dan baca bisa jadi bukan cerminan utuh dari kenyataan. Narasi baru ini membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang transparansi, keadilan, dan bagaimana media dapat digunakan sebagai alat pengaruh. Kisah ini belum usai dan tampaknya babak selanjutnya bisa jadi lebih mengejutkan dari yang pernah dibayangkan.